Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Wildan, Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru khususnya di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Perlu diketahui bahwa di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ada 6 program studi, 4 program studi S1 dan 2 program studi S2. 4 program studi S1 adalah Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, program studi Ilmu Perpustakaan, dan program studi Sastra Inggris. Sedangkan program studi S2 adalah Bahasa Arab dan Sejarah Peradaban Islam. Tiap tahun kami Fakultas Adab dan Ilmu Budaya menerima sekitar 450 mahasiswa baru S1 dan 50 mahasiswa baru S2. Sedangkan visi misi Fakultas Adab sebagaimana visi universitas adalah bahwa Fakultas Adab mempunyai visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keadaban dan keislaman. Sedangkan misi kami adalah mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama dalam bidang keadaban dan keislaman. Hal ini kita perkuat dengan slogan baru universitas, yaitu UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa dan UIN Sunan Kalijaga mendunia. Oleh karena itu, bagi mahasiswa baru saya ucapkan selamat datang. Selamat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dengan baik, dan juga selamat untuk aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Diskusi dengan dosen dan mahasiswa lain di kelas itu penting, tetapi aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan itu juga bagus untuk meningkatkan kedewasaan dan kemampuan berorganisasi mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Mahasiswa baru Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang kami cintai, alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini saya selaku Wakil Dekan 3, saya Sujadi, yang dikasih amanah untuk mengelola bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Insya Allah dalam kesempatan yang baik ini akan disampaikan beberapa hal yang mungkin penting untuk kita semua. Sekali lagi, saya selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk Anda semua. Mahasiswa baru Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada yang dari Sabang sampai Merauke, artinya dari mana-mana Anda berada, insya Allah bukan kendala, dan insya Allah itu adalah berkah untuk Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Kenapa? Karena memang Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berharap banyak bahwa mahasiswa-mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya bukan hanya berasal dari Jogja saja, bukan hanya berasal dari Jawa Tengah, atau bukan hanya berasal dari Jawa saja, tapi besar harapan kami dari berbagai pulau yang lain di seluruh Indonesia. Dengan demikian, insya Allah kita bisa saling menyapa dari berbagai suku yang ada, dan kita saling mengenal satu sama lain untuk kebinekaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya itu ada namanya Ormawa, Organisasi Mahasiswa. Ormawa ini adalah satu wadah untuk prodi-prodi yang berada di bawah Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, baik itu prodi Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah dan Kebudayaan Islam, studi ilmu perpustakaan, terus sastra Inggris. Begitu juga dengan yang program magister, yaitu Magister Sastra Arab dan Magister Sejarah Peradaban Islam. Itu diwadahi dalam Ormawa. Maka setiap prodi-prodi itu akan ada organisasinya sendiri dan ada ketuanya sendiri, begitu juga ada pengurusnya sendiri. Oleh karena itu Anda akan menemukan namanya HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, di seluruh prodi-prodi yang ada di bawah Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Oleh karena itu Anda silakan manfaatkan Ormawa itu dengan mendaftarkan diri sebagai baik itu pengurus maupun sebagai peserta dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Ormawa tersebut. Di samping Ormawa ada juga organisasi-organisasi kemahasiswaan yang tidak dipilih dalam pemilu atau pemilihan mahasiswa, yaitu umpamanya Adab Dance Community, ada juga Sanggar Nun. Adab Dance Community ini bergerak dalam bidang seni tari, baik itu tradisional ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan Sanggar Nun. Di dalam Sanggar Nun ini Anda bisa menemukan wadah untuk mengekspresikan dunia seni Anda, baik itu seni teater, seni drama, seni lukis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu silakan dimanfaatkan agar Anda bisa mengembangkan potensi-potensi yang Anda miliki. Hal lain yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa Anda tidak cukup hanya mengikuti kuliah, tidak cukup hanya mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang diadakan oleh Ormawa, Sanggar Nun maupun yang lainnya di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, tapi juga Anda dibebaskan untuk berekspresi lagi atau mencari wadah-wadah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Oleh karena itu Anda diharapkan menggali potensi Anda dari dini, sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan untuk berprestasi dalam dunia non-akademik, kalau kita mengatakan prestasi akademik itu berarti lebih banyak ke perkuliahan, mungkin IPK Anda tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang prestasi non-akademik, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya sudah memberikan fasilitas untuk Anda semua bisa mengikuti lomba-lomba yang Anda minati, sehingga Anda bisa berprestasi, sehingga Anda bisa mengekspresikan diri dalam bidang apapun untuk mencapai prestasi yang Anda inginkan. Penting juga disampaikan bahwa karena bidang 3, yaitu diantaranya bidang kerjasama, maka Fakultas Adab juga mengadakan kerjasama tidak hanya yang bersifat lokal, regional, nasional, tapi juga internasional. Dalam rangka menyambut kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, insya Allah Fakultas Adab akan menyelenggarakan berbagai kerjasama yang bersifat regional, nasional, maupun internasional. Saya sebut dari yang paling rendah, yaitu kerjasama regional.
Fakultas Adab sudah mencoba berbagai kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudah mencoba mengadakan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya UGM, juga dengan universitas swasta, tapi yang di dalamnya bisa menyelenggarakan berbagai kerjasama untuk kepentingan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, seperti UMY, juga UAD, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dalam rangka memfasilitasi keinginan-keinginan mahasiswa agar bisa mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari berbagai universitas yang ada di Yogyakarta. Jadi Anda jangan berkecil hati dimanapun Anda kuliah, insya Allah akan ada kerjasama semacam itu sehingga Anda bisa mendapatkan kuliah dari dosen-dosen yang berada di UGM umpamanya, di UI umpamanya, UNY umpamanya, dan lain sebagainya. Yang bersifat nasional, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya juga mencoba melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang bersifat nasional. Di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu semua dalam rangka menjembatani Anda agar bisa mengembangkan potensi-potensi Anda dalam level nasional. Oleh karena itu, tidak heran bila alumni-alumni dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya bisa bekerja di kementerian yang saya sebutkan tadi. Itu satu keniscayaan. Terkait dengan kerjasama internasional, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya juga melakukan berbagai langkah untuk bisa memfasilitasi Anda semua agar Anda bisa go internasional. Di antaranya adalah kita sudah memiliki semacam Memorandum of Understanding antara UIN dengan universitas-universitas yang ada di ASEAN. Itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pengembangan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dalam bidang kerjasama. Oleh karena itu, sampai saat ini kami sudah mengimplementasikan MOU tersebut dengan fakultas-fakultas yang ada di universitas-universitas di ASEAN paling tidak. Ada dari Brunei, ada dari Malaysia, ada dari Thailand, dan negara-negara lain. Dan barusan kita melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan dua fakultas dari Universitas Dili Timor Leste, dan itu juga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kampus merdeka kita. Itu beberapa hal yang penting yang harus Anda perhatikan betul, karena kerjasama ini adalah kerjasama yang memberikan wawasan Anda bisa go internasional. Tidak hanya ASEAN, tidak hanya Asia, tapi juga ada Eropa. Kami sudah sering melakukan kerjasama dengan perwakilan-perwakilan dari universitas dari Eropa, seperti Leiden University. Begitu juga dari Jerman, yaitu dari Göttingen University. Dan tentu dari negara-negara yang lain, bahkan dari Amerika. Oleh karena itu tidak heran yang mengambil prodi SI akan menemukan berbagai kerjasama lainnya, terutama dari Amerika Serikat, karena negara ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengembangkan kerjasama dalam bidang bahasa dan sastra Inggris. Insya Allah Anda semua akan bahagia, dan insya Allah Anda semua akan mendapatkan tempat yang pas untuk bisa mengembangkan bakat Anda, dan harapan kami adalah Anda senang kuliah di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, dan Anda bisa menikmatinya, dan tentu Anda juga bisa mengembangkan segala potensi yang Anda miliki
Dan harapan kami setelah Anda selesai kuliah dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ini, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan Anda. Oleh karena itu, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya juga tidak berhenti di situ. Kami melakukan tracer study, yaitu studi untuk menelusuri para alumni Fakultas Adab dan Ilmu Budaya agar kita bisa mengembangkan potensi Anda dan memberdayakan Anda dan mendapatkan memfasilitasi Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang pas sesuai dengan bidang prodi Anda, kompetensi Anda. Saya kira itu beberapa hal yang penting untuk disampaikan, dan sekali lagi salam mahasiswa baru Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan mudah-mudahan Anda selalu sehat di sana dan bisa mengikuti kegiatan PBAK ini, pengenalan budaya akademik dan kampus ini dengan baik, dan semua berjalan dengan lancar, Anda bisa menikmatinya. Amin, amin, Allahumma amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesalahan atau kekhilafan yang ada, kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru yang saya hormati, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan tempat pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan tata kelola yang baik yang sesuai dengan kebutuhan. Di samping harus ada struktur organisasi yang di bawah kepemimpinan di Fakultas Adab, yaitu oleh dekan, maka dekan juga dibantu oleh para wakil dekan, di mana para wakil dekan itu ada 3 untuk Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Yang pertama adalah bidang akademik dan pengembangan lembaga, yang kedua bidang administrasi, perencanaan, dan keuangan, dan yang ketiga adalah bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, selain daripada itu, untuk pendidikan pengajaran dikelola oleh prodi-prodi, maka juga di bawah dekan, maka administrasi juga merupakan hal yang penting. Nah, kalau administrasi ini juga di bawah koordinasinya atau di bawah pimpinan oleh dekan. Untuk administrasi ini ada pimpinan yang dinamakan oleh Kepala TU Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang dibantu oleh para kasubag masing-masing. Nah, para kasubag yang pertama adalah kasubag akademik, yaitu mengelola program SIA untuk mahasiswa, ini kepentingan mahasiswa juga, untuk kerjasama, wisuda, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua subbagian keuangan dan perencanaan. Ini mengelola tentang keuangan fakultas. Ini juga nanti adik-adik yang ada kegiatan seperti kegiatan Ormawa itu nanti juga akan terkait tentang administrasi keuangan, di mana nanti akan dikelola di bagian keuangan ini. Kemudian yang ketiga adalah subbagian umum. Nah, subbagian umum ini mengelola seluruh sarana prasarana di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ini. Nah, sarana prasarana ini contohnya seperti penyediaan ruang kelas. Nah, ruang kelas ini juga dibagi 2 karena kita sudah ada S1 dan S2. Jadi ruang kelas untuk S1 kira-kira sebanyak 19 dan S2-nya sebanyak 4 ruangan. Kita punya beberapa ruangan untuk fasilitas mahasiswa. Yang pertama adalah ruang laboratorium komputer. Ini terletak di lantai 3. Kemudian juga ruang perpustakaan, ini juga di lantai 3. Dan banyak sekali buku-buku yang literatur, buku-buku yang ada di sana. Kemudian ruang drama. Nah, kita juga punya ruang drama untuk PSA ya, ada di lantai 4. Kemudian juga ruang laboratorium bahasa Arab di lantai 3, dan juga ruang laboratorium bahasa Inggris ini juga di lantai 3.
Nah, sedangkan untuk ruang baca atau reading corner kita baru punya reading corner S2, itu terletak di lantai 2. Nah, nanti pada tahun 2021 ini kita akan membuat ruang reading corner untuk S1 di lantai 1. Nah, itu tempatnya ketika kita masuk ruangan di Fakultas Adab itu. Juga ada resepsionis juga. Nah, di samping itu juga ada beberapa ruang munakosah yang dibagi ruang munakosah untuk S2 dan S1. Tapi ini ruang munakosah ini fleksibel saja, nanti bisa dipakai untuk kedua-duanya. Nah, fasilitas yang kita punyai bahwa di ruang-ruang kita ini sebenarnya sudah sebagian besar itu sudah menggunakan AC. Nah, kita ke depan seluruh ruangan itu kita sudah mempunyai AC yang baru ya. Jadi karena AC yang lama-lama juga akan kita rombak. Nah, di samping itu kita nanti pada tahun 2022 insya Allah kita akan mengembangkan ruang pengembangan teknologi pendidikan. Nah, ini kita akan kerjasama dengan mahasiswa juga, ide-ide mahasiswa tentang pengembangan teknologi di bidang pendidikan itu. Nah, di bawah Kasubag akademik itu untuk mahasiswa biasanya melakukan KRS. Nah, ini proses untuk input KRS itu dimulai dari bahwa mahasiswa itu sudah melakukan pembayaran di bank, kemudian mahasiswa melakukan input di sistem SIA itu, nah sesuai jadwal pengisian KRS. Nah, kalau dulu kita melakukan juga KPRS ya, kartu perubahan rencana studi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Namun mahasiswa tidak usah khawatir, masih ada kesempatan untuk merubah KRS-nya itu nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu jadwal pengisian KRS. Khusus untuk KPRS dilakukan pada jam 7 malam atau jam 19 sampai pukul 00 dini hari. Nah, ini kemudian untuk wisuda, proses wisuda itu mahasiswa melakukan pendaftaran munakosah secara online dan juga mengisi atau menginput data SKPI. Ini juga penting ya, SKPI ini untuk pendamping ijazah juga secara online sesuai jadwal. Nah, setelah mahasiswa melakukan munakosah, kemudian melakukan kalau ada revisi ya kita lakukan revisi dulu, kemudian baru yudisium. Nah, setelah itu baru mendaftar wisuda sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, adik-adik yang saya hormati, bahwa banyak fasilitas yang kita berikan kepada mahasiswa, seperti contoh apabila mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan di luar, itu kita ada fasilitas, misalkan melok hal yang penting ya kita bisa pinjam mobil, kemudian juga alat peralatan itu juga kita siapkan seperti kamera, handycam, kemudian kalau untuk melakukan Zoom itu juga sudah kita persiapkan. Nah, nanti tinggal prosedurnya adik-adik bisa mengajukan kepada kepala TU, baru nanti kita serahkan ke bagian umum untuk menjadwal. Karena termasuk juga misalkan adik-adik mau pinjam ruang rapat, nah ini harus mengajukan terlebih dahulu, karena ruang rapat itu dipakai dari berbagai macam ya, dari dekanat juga, kemudian dari prodi-prodi atau dosen-dosen lain, bahkan mahasiswa juga sering melakukan pinjaman itu, tapi harus semua itu harus dengan surat secara resmi. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang membutuhkan surat-surat itu sudah ada tempatnya, yaitu di auto surat. Jadi mahasiswa tidak usah mengajukan surat kepada TU atau kepada dekan, langsung saja buka di program auto surat itu, kemudian mahasiswa tinggal memilih saja surat apa yang dibutuhkan. Nah, setelah itu tinggal diklik saja, itu otomatis tanda tangannya dengan menggunakan barcode. Nah, seandainya mahasiswa membutuhkan surat secara tanda tangan basah, itu bisa mengajukan
ke TU, baru nanti kita beri tanda tangan basah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk surat-surat yang tidak ada di dalam surat di autoran itu, kebutuhan mahasiswa apa yang dibutuhkan itu tinggal nanti berkoordinasi dengan bagian umum atau sudah ada WA grup untuk Fakultas Adab yang khusus melayani berbagai macam keluhan, seperti mau mengajukan munakosa kalau nanti sekiranya ada masalah. Nah, seperti tadi yang mengajukan munakosa itu memang harus koordinasi dengan staf di prodinya masing-masing atau di staf munakosa itu. Nah, saya kira mungkin kalau ini masih kelewatan, ada yang kekurangan, nanti mahasiswa bisa konsultasi ke tata usaha. Nah, khusus untuk kegiatan mahasiswa ini sebaiknya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kwitansi atau kegiatan yang terkait dengan keuangan, ini bisa langsung komunikasi dengan bagian Kasubag perencanaan dan keuangan. Nah, di situ nanti akan diberi penjelasan bagaimana membuat laporan, bagaimana mempertanggungjawabkan SPJ. Karena memang SPJ ini agak rumit ya. Jadi karena sudah aturan dari Menteri Keuangan itu sudah banyak sekali dan terlalu berubah-ubah, maka mahasiswa diharapkan harus mengikuti aturan ini. Nah, nanti kalau ada masalah-masalah silahkan berkonsultasi dengan para kasubagnya yang terkait. Tapi kalau di sana mentok bisa langsung menghubungi kepala TU-nya. Nah, saya kira dari kami di bagian administrasi, saya kira sekian dulu. Mungkin kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, dan apabila adik-adik ingin berkonsultasi karena kurang jelasnya tentang bidang administrasi, silakan menghubungi bagian TU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.